Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni faqultu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan." Yang artinya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah engkau katakan ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan lau atau seandainya dapat membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil atau yang dapat kita petik dari hadis tersebut adalah, maka bersemangatlah dalam perkara yang bermanfaat bagimu. Inilah wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wasiat beliau ini adalah perintah untuk bersemangat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Lawan dari hal ini adalah melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau doror. Juga melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Karena yang namanya perbuatan itu paling tidak ada 3 macam. Ya, sekali lagi saya ulangi, karena yang namanya perbuatan itu paling tidak ada 3 macam. Yang pertama yaitu perbuatan yang mendatangkan manfaat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perbuatan yang menimbulkan bahaya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mendatangkan bahaya.
Jadi perbuatan itu ada 3. Saya ulangi, yang pertama adalah perbuatan yang mendatangkan manfaat. Yang kedua, perbuatan yang menimbulkan bahaya. Dan yang ketiga adalah perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mendatangkan bahaya. Sedangkan yang diperintahkan adalah melakukan yang pertama, yaitu adalah hal yang bermanfaat atau suatu perbuatan yang jika kita lakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan manfaat. Ini yang diperintahkan. Maka orang yang berakal, yang menerima wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pasti akan semangat melakukan hal yang bermanfaat itu. Namun kebanyakan orang saat ini selalu menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan kadangkala yang dilakukan itu adalah hal-hal yang membahayakan terhadap dirinya sendiri dan agamanya sekaligus. Terhadap orang yang semacam ini, pantas kita katakan kepada mereka, kalian tidaklah mengamalkan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kalian tidak melaksanakannya karena tidak tahu atau karena menganggap remeh. Mukmin yang berakal, seorang mukmin yang berakal dan mantap hatinya tentu akan melaksanakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Juga akan semangat melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi agamanya dan bagi akhiratnya, juga tidak ketinggalan bagi dunianya ini. Hal yang bermanfaat dalam agama kembali pada 2 perkara, yaitu ilmu nafi' atau ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Saya ulangi lagi bahwa hal yang bermanfaat di dalam agama itu paling tidak ada 2 perkara. Yaitu yang pertama adalah ilmu nafi' atau ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua itu adalah amalan soleh. Yang dimaksud dengan ilmu nafi' atau ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat melembutkan dan menenteramkan hati seseorang, yang nantinya akan membuahkan berupa kebahagiaan di dunia dan juga tentunya kebahagiaan di akhirat kelak. Ilmu nafi' inilah ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam 3 macam ilmu, yaitu yang pertama adalah ilmu hadis, yang kedua adalah ilmu tafsir, dan yang ketiga adalah ilmu fikih. Yang juga bisa menolong dalam menggapai ilmu nafi' adalah tentunya kalau yang dipelajari ilmu hadis, ilmu tafsir dan juga ilmu fikih,
Maka untuk menolong mempelajari itu semua, maka seseorang harus pintar, harus bisa berbahasa Arab dan beberapa ilmu lainnya sesuai dengan kebutuhan. Maka adapun yang dimaksud amalan soleh adalah amalan yang selalu dilandasi dengan ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala dan mencocoki tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hal yang manfaat dalam masalah dunia itu adalah seorang hamba berusaha untuk mencari rezeki dengan berbagai sebab yang diperbolehkan sesuai dengan kemampuannya. Juga hendaklah setiap orang selalu merasa cukup terhadap apa-apa yang sudah dimilikinya saat ini. Juga hendaklah dia mengingat kewajibannya terhadap harta dengan mengeluarkan, menyisihkan sebagian dari hartanya itu untuk mengeluarkan zakat hartanya tersebut dan sedekah tentunya. Dan berinfak juga tentunya. Dan memberikan sedekah kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dan hendaklah setiap orang berusaha mencari rezeki yang halalan thayyibah. Mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang baik, halal dan baik. Juga menjauhkan diri dari rezeki yang khabith, rezeki yang kotor, rezeki yang haram. Perlu diketahui pula bahwa barokahnya rezeki seseorang dibangun di atas takwa dan niat yang benar. Juga berkahnya rezeki adalah jika seseorang menggunakannya untuk hal-hal yang wajib ataupun yang sunnah. Juga termasuk keberkahan rezeki itu adalah jika seseorang memberi kemudahan pada yang lainnya. Memberikan kemudahan kepada orang-orang lain yang memang membutuhkan, yang memang benar-benar memerlukan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 237. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tansawul fadla bainakum. Yang artinya jangan lupakan untuk saling memberi kemudahan di antara kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 237. Yaitu yang memiliki kemudahan rezeki, memudahkan yang kesulitan. Bahkan seharusnya memberi tenggang waktu dalam pelunasan hutang jika itu dalam hal hutang. Apabila semua ini dilakukan, datanglah keberkahan di dalam rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tersebut.